Halo teman-teman semua, selamat hari Minggu, berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Nah, kalau udah hari Minggu, waktunya untuk apa nih? Ya, betul sekali, waktunya kita untuk berdoa bersama, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi bersama, dan kegiatan seru yang lainnya. Setuju ya? Meskipun masih secara online, karena harap tidak mengurangi sukacita kita dan tidak mengurangi semangat kita. Nah, sekarang kita telah berada dalam masa BKSN yang kedua, pertemuan kedua. Pertemuan kedua kali ini temanya adalah Yesus, sahabat bagi mereka yang kehilangan. Pertemuan pertama kemarin telah diisi dengan lomba-lomba yang seru banget ya. Nah, karena mau ingatkan supaya teman-teman selalu aktif mengikuti setiap kegiatan di BKSN bulan ini, karena setiap kegiatan yang teman-teman ikuti akan mendapatkan poin, dan setiap poin dari minggu pertama sampai minggu terakhir nanti akan terakumulasi. Dan kalau teman-teman bisa mengumpulkan poin sebanyak mungkin, nama teman-teman akan diumumkan di pertemuan terakhir BKSN nanti. Wah, seru banget ya, pasti jangan sampai ketinggalan. Nah, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa, kita persiapkan hati kita. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber penghiburan, Engkau mengutus putramu ke dunia untuk menemani kami dalam langkah hidup kami. Ia menjadi sahabat bagi kami dikala kami kehilangan. Kami mohon bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu dalam pertemuan ini, agar kami dapat memahami sabda-Mu, sehingga kami mampu meneladani sikap dan tindakan putramu sendiri yang bersimpati dengan sahabat-sahabatnya yang kehilangan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi, berkah dalam, adik-adik Pia dan Per. Untuk lagu pembukaan ini kita akan bersukacita ya, bergembira, kita akan memuji. Hari ini kurasa bahagia, pasti adik-adik sudah bisa. Mari kita pujikan. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, tanpa memandang di antara kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, semangat pagi, berkah dalam. Mari kita bersama membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur
dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencobai melempar engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit
pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman?" Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka maskullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi."
Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, dari bacaan Injil Yohanes yang bersama kita baca, ada kisah tentang Yesus membangkitkan Lazarus. Kisah ini menunjukkan betapa luar biasa Tuhan Yesus yang mengadakan mukjizat membangkitkan orang mati. Yang mati adalah Lazarus, adik Marta dan Maria, yang tinggal di Betania. Dan karena Yesus tergerak hatinya, masgullah hatinya, tergerak hatinya itu merasa iba, merasa kasihan, Yesus akhirnya mengadakan mukjizat membangkitkan orang mati. Dari kisah ini menunjukkan bahwa Yesuslah sang kebangkitan dan hidup. Yesus yang mengasihi manusia, siap membangkitkan dari mati, siap memberikan terang dari kegelapan, karena Yesus adalah terang dunia. Dari peristiwa kematian yang dialami Lazarus, ya, kita semua pernah merasakan seperti mati, ya, seperti mati. Seperti mati itu contohnya pernah gagal, pernah merasa tidak bisa, tidak mampu, pernah terjatuh, pernah merasa kurang, pernah melakukan kesalahan. Nah, itu hampir semua orang pernah mengalami itu. Nah, bagi kalian yang mungkin sampai sekarang masih merasa, wah, kenapa kok aku begini, kenapa kok aku gak bisa, kenapa kok aku melakukan salah ini terus dan sebagainya, maka perlu datang kepada Tuhan, berdoa, memohon bantuan Tuhan. Tuhan Yesus siap membangkitkan kita, membangkitkan semangat kita, menguatkan kita, membimbing kita dengan Roh Kudus. Nah, ini ada beberapa tulisan ini tadi, ya. Ini pesan-pesan penting ini untuk menguatkan ketika kamu merasakan jatuh, bangun untuk meraih impian. Jangan pernah lelah untuk bangkit lagi. Lihatlah akan ada bahagia untuk ayah dan ibumu. Ini kata-kata penyemangat. Ada lain lagi, kegagalan terbesar adalah apabila tidak pernah mencoba. Jadi jangan takut untuk gagal ketika belajar. Kalian semua kan pelajar toh, ya, orang pelajar itu orang yang belajar. Jadi ketika belajar pasti ada kegagalan atau belum bisa. Jadi semuanya butuh proses, tidak harus langsung bisa. Jadi ada kalanya wah keliru, wah salah. Akhirnya menemukan, akhirnya ada pengalaman, tahu mana yang salah, akhirnya mampu mengatasi. Kegagalan bukan berarti terjatuh, tapi menolak untuk bangkit. Nah, ini yang harus dihindari. Jangan sampai terus ketika gagal terus putus asa. Nah, ini yang bisa diibaratkan seperti mati tadi. Maka penting sekali untuk memohon bantuan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ya, ada contoh di zaman sekarang, ya, era milenial, ada Beato Carlo Acutis, ya. Ini Beato itu calon santo, ya, yang diberi gelar oleh gereja. Ini karena riwayat hidupnya. Nah, silahkan kalian mencari kisahnya di internet, ya, atau dimanapun kalian bisa mencari ini.
eh, meninggal pada tahun 2006, ya masih era-era zaman-zaman sekarang ya. Jadi Santo Santa tidak harus yang dulu-dulu kala atau Romo atau suster, tapi semua orang bisa menjadi orang kudus. Kita diharapkan oleh Tuhan berusaha untuk mencapai kekudusan. Tuhan tidak mengharapkan kesempurnaan dari kita, tapi mengharapkan usaha dan mengharapkan kebangkitan tadi. Ketika kita mengalami jatuh, mengalami kegagalan, kita diharapkan untuk bangkit. Nah, ini gambaran remaja-remaja yang unggul ya. Silahkan melihat ini gambaran-gambaran remaja ya, yang bersemangat tuh seharusnya seperti ini, kreatif, cerdas, percaya diri, berpotensi ya. Kreatif tuh mau mencoba sesuatu yang baru ya, mencari sesuatu yang baru. Cerdas ya, menunjukkan bakatnya ya. Percaya diri, berani mencoba sesuatu yang positif. Kemudian berpotensi, ada bakat. Semua, setiap anak itu pasti diberi talenta, tinggal bagaimana kita mau mengembangkan atau tidak. Nah, penting sekali untuk mengembangkan. Ini gambaran remaja. Nah, itu tadi. Maka pesannya seperti judul tema ya, menjadi sahabat bagi mereka yang kehilangan dalam arti tadi seperti Lazarus yang mati. Jadi kita selain bangkit, membangkitkan diri sendiri dengan bantuan Tuhan, dengan selalu dekat dengan Tuhan seperti Carlo Acutis tadi, kita juga diharapkan menjadi teman bagi yang lain yang merasakan sedih ya, yang merasakan kebingungan, merasa tidak percaya diri dan sebagainya, merasa kekurangan dan sebagainya. Jadi kita tidak cukup, atau kalian sebagai remaja Katolik, pengikut Kristus, tidak cukup hanya sebatas perasaan saja, oh kasihan dia, tapi terus berhenti, oh dia kok gitu ya, kasihan dia, ya Tuhan kok gitu, tapi tidak berlanjut. Maka penting sekali untuk dilanjutkan, oh kasihan ya, kemudian menyemangati ya, bergerak atau bertindak, menghibur, menemani, menyemangati dan mendoakan orang-orang atau teman-teman yang butuh butuh dibangkitkan oleh kita. Baik anak-anak, mungkin itu saja intinya ya dari kisah Lazarus. Kita semua ya, termasuk kalian remaja Katolik, pasti digunakan Tuhan untuk menjadi mukjizat bagi orang lain, untuk membangkitkan semangat, menguatkan saudara-saudari atau teman-teman kita. Baik, kita akhiri dengan memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tetap sehat dan semangat. Berkah dalam. Wah, keren sekali adik-adik dapat mengikuti kegiatan pada hari ini dengan sukacita dan dengan semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Udah belajar apa aja nih hari ini? Ceritakan ke ayah, ibu, ke kakak, ke adik, ke teman-teman juga boleh ya apa yang telah diperoleh pada hari ini. Tapi sayang sekali waktunya sudah mau habis nih. Saatnya kita untuk meminta berkat Tuhan, supaya kita senantiasa diberkati Tuhan untuk kegiatan kita selanjutnya. Marilah kita persiapkan hati kita untuk berdoa.
Sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, terima kasih atas teladan-Mu yang sungguh nyata dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Bantulah kami agar mampu menjadi sahabat bagi sesama dengan datang mengunjungi, menemani, dan menghibur sahabat-sahabat kami yang kehilangan orang terkasih, seperti diteladankan oleh Putra-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak Pia dan Per, untuk lagu penutup kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Bapa, kita pujikan Bapa, terima kasih. Mari kita menyanyi. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima